memang tidak jadilah ngisi ceramah Mas Husein Ba'abud ini. Karena apa? Track recordnya atau Mas Husein Ba'abud ini pernah menyampaikan ya statement yang tidak pas ya, yakni menuduh umat Islam yang membubarkan sholawatannya Habib Syekh di Tulungagung kemarin itu PKI semua, PWLS itu ya PKI semua. Dan ini harus disadari oleh Dik Husein Ba'abud sendiri, Ba'alawi. Nanti kalau tidak mencabut ucapannya ini, nanti ya bisa diproses oleh kawan-kawan kita yang ada di Trenggalek. Nggih, nanti jenengan tanya sendiri, Bupati Trenggalek, tanyakan nama saya, kalau nggak kenal suruh ke sini dia. Rumahnya yang Surabaya itu jaraknya cuma beberapa langkah dari rumah saya yang satunya. Alhamdulillah, beliau memiliki yayasan namanya Al-Karim. Ada TK, TPA, yang Rodotul Atfal ya, sampai Madrasah Ibtidaiyah, ya, luar biasa kualitasnya. Ya, yang ada di Kecamatan Wonocolo, Surabaya Selatan. Mohon maaf saya bongkar ya, supaya banyak di antara wali murid yang mau dan mampu ya menitipkan anak-anaknya untuk didik di Al-Karimnya itu. Karena kami juga dulu badan pendirinya. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Allahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama berarti tidak sama antara orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wusidal amru au idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'ah. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang berbahagia dimanapun panjenengan semua berada, salam takzim sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kegagalan kami berulang kali dalam mengudara malam hari ini. Karena sinyal dan alat komunikasi sekaligus interaksi, begitu juga variasi dari apa yang kita miliki di studio ini ada yang belum sepenuhnya berfungsi. Karena kesetiaan panjenenganlah yang dapat kami jadikan sebagai andalan kami tetap melanjutkan kembali ngaji bersama malam hari ini. Mohon maaf, sekali lagi mohon dimaafkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini murni tanpa kesengajaan kami. Tanpa mengurangi rasa hormat kami untuk panjenengan semua, perkenankanlah kami kembali sowan ke hadapan panjenengan pada tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah, live streaming yang pertama tahun baru. Pada malam hari ini untuk bersilaturahmi dengan harapan silaturahmi via udara ini dapat menambah berkah bagi kita semua, yakni dalam hal umur, rezeki, begitu juga kita diberikan kemudahan dari segala sisi. Kita senantiasa mengharap ridho ilahi. Semoga apa yang kita lakukan ini
diiringi dengan ridhonya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan maslahat bagi kehidupan ini dan kehidupan nanti. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita malam hari ini tidak ghibah atau ngerasani seorang bupati yang berasal dari Trenggalek, terang-terang ninggal elek, dan Terah Panggalih, bukan trai wong igel-igel, panganane gaplek, wajahnya rupane elek-elek, bukan. Kita akan mengkupas secara lebih luas tentang siapa dan apa sekaligus bagaimana kiprah dari Trenggalek ini. Di belakang kami, di hadapan panjenengan semua, ada foto Bupati Trenggalek. Saya mengenal sekaligus sejak kecilnya Gus Ivin ini, bahkan saya yang gendong. Ngajinya, Qurannya juga fasih, suaranya cukup bagus. Abahnya seorang yang sangat luar biasa, kawan dekat saya. Ketika kami diutus oleh PBNU pada tahun 1999, umurnya di Ipin ini masih baru 9 tahun. Kami beserta dengan abah beliau, yakni Abah Haji Mugianto, mendapatkan tugas dari staf PBNU waktu itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari Jakarta, untuk mengirim sebuah pesan khusus yang kami berdua sampaikan kepada Mbah Lim Klaten, Mbah Yai Muslim Imam Puro, guru spiritualnya Pak Harto, yang nantinya akan langsung didatangi oleh Gus Dur di pesantren Pancasila Sakti di Klaten sana. Saya juga turut serta hadir bersama dengan Abah Haji Mugianto, abahnya Gus Ivin ini. Yang akhirnya benar sesuai dengan dawuh dari Mbah Lim, ternyata Gus Dur bisa menggantikan B.J. Habibie sebagai presiden setelah lengsernya Pak Harto, walaupun hanya 22 bulan lamanya. Beliau Abah Haji Mugianto asli kelahiran Trenggalek, tapi kalau di Ivin ini asli kelahiran Surabaya. Jadi Trenggalek memang. Terahe wong sing gelem ninggal elek. Begitu sangat luar biasa. Saya mengakui keistiqomahan, kekonsistenannya abah beliau, bahkan ibundanya sekeluarga sampai sekarang masih berkiprah, bermanfaat untuk umat manusia, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Beliau di Ivin ini sejak kecil memang orang yang luar biasa, tertib dan disiplinnya. Abahnya seorang pengusaha panci serbaguna dan memiliki banyak pabrik di mana-mana di Cilacap, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara dan lain-lainnya. Beliau seorang pengusaha yang akhirnya setelah wafat abahnya dilanjutkan perjuangannya oleh beliaunya bersama adik-adiknya. Nah, apa yang dapat kami sampaikan kepada Gus Ivin ini, harusnya Gus Ivin ini dengarkan saya. Elek-elek saya itu gurunya Gus Ivin dalam hal Quran tilawati iqra'nya itu. Bahwa selama ini belum sampai sepenuhnya informasi kepada Gus Ivin tentang bagaimana seluk-beluk dan tingkah laku daripada habaib-habaib yang ada di Indonesia. Kemarin malam pada waktu kami ngisi pengajian di Ngunut Tulungagung, tidak banyak
pengawal dari BWI-LS Tulungagung karena banyak yang dikerahkan ke Trenggalek untuk menggagalkan ya sebenarnya ceramahnya Mas Husein Ba'abud itu. Tapi sebenarnya hal ini tidak kami inginkan. Kami tidak ingin pengajian-pengajian asalkan materi yang disampaikan itu normal, tidak berupa doktrin pembodohan. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang kami khawatirkan kan nanti kami ini akan menggusur mereka atas dasar iri dan dengki. Ini yang tidak kami niati ya sejak awal dalam perjuangan ini. Bukan itu. Tetapi ini kesadaran murni sendiri dari warga Trenggalek atau Trenggalek yang memiliki moto atau semboyan terang-terang ninggal elek atau trae wong sing ninggal elek atau terang-terangi penggalih ya. Trenggalih, penggalih hati yang terang ya, benderang, tersinari dengan informasi keilmuan ya. Bukan atas dasar hasutan, bukan, tapi umat Islam Trenggalek itu luar biasa. Mereka mampu membedakan ma bainal haq wal kebatilan. Gitu. Jadi bukan karena hasutan-hasutan, bukan. Didukung oleh kawan-kawan dari daerah Pitulungane Allah yang kamu agung, yakni Tulungagung. Akhirnya memang tidak jadilah ngisi ceramah Mas Husein Ba'abud ini. Karena apa? Track recordnya atau Mas Husein Ba'abud ini pernah menyampaikan ya statement yang tidak pas ya, yakni menuduh umat Islam yang membubarkan sholawatannya Habib Syekh di Tulungagung kemarin itu PKI semua. BWLS itu ya PKI semua. Dan ini harus disadari oleh Dik Husein Ba'abud sendiri, Ba'alawi. Nanti kalau tidak mencabut ucapannya ini, nanti ya bisa diproses oleh kawan-kawan kita yang ada di Trenggalek. Pak Arso, assalamualaikum, wassalam, tahun baru untuk yang membersih umat. Nggih, siap. Mas Agus, assalamualaikum. Saya mau tanya, Pandowo dan Kurowo itu leluhur kita atau India, Pak Kiai? Leluhur sebenarnya orang India itu mencuri sejarahnya orang Nusantara. Nggih, coba tampilan kesenian Ramayana itu di India ada apa enggak? Wayang di India apa enggak? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada wayang itu di Nusantara, Indonesia sama Yunani sana. Ditiru oleh orang Cina. Jadi sebenarnya cerita tentang Baratayuda, Bratayuda, Jaya Binangun ya. Perang antara hak dan batil, antara Kurawa dan Pandowo ini berasal dari Indonesia. Alengko itu bukan Sri Lanka, ya iso Majalengka. Bisa juga. Nanti kita bahas lagi biar tidak melebar nggih, Mas Agus nggih. Jadi saya ini juga Pandowo. Saudara saya itu 5 laki-laki semua. Saya yang bungsu atau terakhirnya. Tetapi tidak meniru ajarannya Pandowo dalam film-film itu, dalam cerita-cerita Mahabharata itu. Pandowo itu istrinya siapa? Poliandri kan itu, kan nggak boleh ya. Itu berarti nggak baik ya, bukan nggak seperti itu sebenarnya, nggak seperti itu. Nanti aja nggih, Mas Agus nggih, kita bahas pada Mas Heri Pras. Terangnya hati Pak Kiai, terah enggalih nggih, bisa tergantung Pak Heri Pras. Waduh, muridnya Togus. Nggih, nanti jenengan tanya sendiri Bupati Trenggalek. Tanyakan nama saya, kalau nggak kenal suruh ke sini dia. Rumahnya yang Surabaya itu jaraknya cuma beberapa langkah dari rumah saya yang satunya. Alhamdulillah, beliau memiliki yayasan namanya Al-Karim. Ada TK, TPA, yang Rodotul Atfal ya, sampai Madrasah Ibtidaiyah, ya, luar biasa kualitasnya. Ya, yang ada di Kecamatan Wonocolo, Surabaya Selatan. Mohon maaf saya bongkar ya, supaya banyak di antara wali murid yang mau dan mampu ya menitipkan anak-anaknya untuk didik di Al-Karimnya itu. Karena kami juga dulu badan pendirinya. Kembali ke bahasan. Bahwa Gus Ifin ini sebenarnya sejak kecil itu luar biasa semangatnya itu. Cuma pada waktu di Ipin ini kuliah itu ya namanya anak muda ya bergaul lah, tapi masih bisa mengendalikan dirinya. Ikut gabung dengan grup band Marshmello namanya. Lagu yang paling booming pada waktu itu ya, 12 tahun yang lalu itu
bukan matematika. Apa? Cinta bukan matematika. Ini bukan matematika. Itu suaranya melengking gitu. Berapa oktav itu. Ya, itu studio musiknya juga kawan saya. Jadi ya wajar lah ya. Tapi kok dikatakan Gus, apakah anak kiai? Ya bukan anak kiai resmi, tetapi abahnya beliau itu suka atau mencintai ulama itu. Yang akhirnya ya niru ya kepada anak-anaknya. Walaupun seorang pengusaha, ya seorang nasionalan ya dalam pemahamannya, tapi juga ngajinya tidak ketinggalan. Jadi nanti jenengan bisa buka di channel yang 12 tahun yang lalu itu ada grup band Marshmello, tapi jangan Marshmello luar negeri, Marshmello yang ada tambahan lagi, Marshmello bukan matematika, cinta bukan matematika itu. Lah ya nama itu di Ipin ini, Gus Ipin ini, nyanyinya suaranya luar biasa. Dulu waktu saya ajari kori itu beliau tertarik sebenarnya, tapi waktunya beliau les terus sama abahnya itu harus les terus supaya cerdas ya. Saya ngajar kori di tempatnya berapa tahun ya? Ya antara 3 sampai 4 tahunan. Jadi saya ini sebenarnya pesaingnya Syed Zulfikar Asy-Syaibani, tetapi saya kalah bawah jauh dari beliaunya. Suaranya diolah, vokalnya meningkat sehingga bisa nyanyi gabung dengan vokalisnya Marshmello. Ya Gus Ipin ini, Ipin, Mas Ipin ini. Muhammad Nur Arifin namanya. Lah, kenapa saya angkat tema dalam pengajian kita malam hari ini ya gara-gara masalah kemarin malamnya itu. Ada banner yang dipasang akan ada peringatan malam 1 Syuro di Pendopo dan Masjid Agung Trenggalek yang akan diisi oleh pemateri penceramah dari Ba'alawi. Lah apakah Ipin, Gus Ipin atau Mas Ipin ini belum mengerti konflik ya yang terjadi selama ini? Warga Ponorogo, warga Tulungagung, Blitar, Malang menolak ya kajian-kajian Ba'alawi ya. Jadi ternyata belum sepenuhnya informasi beliau terima. Yang akhirnya harus saya sampaikan lagi bahwa warga Trenggalek sebenarnya sudah ingin merasakan ketenangan dan kenyamanan. Karena Trenggalek itu kan daerah terisolir ya. Jangan sampai dimasuki oleh habib-habib yang nanti akan dawir, menipu dan lain sebagainya, membohongi, menyampaikan khurafat-khurafat ya. Karena Trenggalek sendiri itu kota mataraman, termasuk daerah yang PAD-nya sebenarnya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau bisa dikelola ya, ada kandungan emasnya di bagian selatan Kabupaten Trenggalek itu. Saya di Trenggalek melakukan studi, belajar, ngaji di sana itu ya lebih dari 6 tahunan. Jadi saya paham lebih banyak waktu masih kecil ya di Ipin ini saya tinggal di Trenggaleknya. Dan bahkan saya juga sering makan gaplek, makan tiwul namanya, tiwul kelas VIP, kelas biasa dan kelas ekonomi, kelas rendah. Itu saya ngalami sendiri di sana. Jadi seandainya malam hari ini saya berbicara masalah pertenggalean, yo pengalaman saya ngalami sendiri itu. Devin masih belum kelas ya, belum sekolah pada waktu itu. Ya belum lahir, belum lahir. Jadi Pak Ja'far, sejak kapan India mencuri kebudayaan? Nah, sejak zaman penjajahan. Jangan dibalik loh Pak Ja'far. Kita ini mau diindianisasikan, diba'alawikan, diyamanisasikan. Kalau di Eropa kan, dilatinkan sudah berhasil. Wong Jawa ilang Jawane, wong Nuswantara ilang Nuswantarane. Jelas yang kita pelajari, anak-anak kecil itu yang dipelajari apa? Ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, sama alif, ba, ta, tha, jim, kha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Diarabisasikan, di Eropa latinisasikan, ya. Yang India itu dibudaya indianisasikan, ya. Diamanisasikan yang Arabnya.
ilang Jawane hono cara kadata sawala padha jaya nyamangga bathanga, disuruh membaca huruf-huruf Jawa nggak bisa, bahasa Kawi Kuna tidak bisa. Nah, itu Pak Jafar gitu. Sejak kapan? Nanti kita bahas lagi. Para pemirsa dan pendengar semua, jadi kami mohon diizin anggaran belanja untuk 1 tahun ya yang akan datang. Kalau mau menghabiskan anggaran tahun ini ya jangan ngundang Habib lah. Jenengan itu diizin itu idolanya masih Habib saya. Ya mohon maaf, maafkan saya yang bodoh ini. Dan ya kemarin sempat menghadiri pengajiannya Gus Ekdam di Sabilu Taubah Blitar ya. Ya nggak apa-apa, namanya orang cari nama ya. Nanti kalau jenengan bisa istiqomah membela bangsa sampean sendiri ya, nanti kami dukung supaya menjadi wakil gubernur Jawa Timur. Bupati paling muda di Jawa Timur nanti akan menjadi wakil gubernur Jawa Timur. Seandainya sampean mendukung perjuangan kita. Perjuangan apa ya? Untuk membebaskan rakyat Indonesia, warga bangsa Nusantara, khususnya umat Islamnya. Jangan sampai ditindas oleh orang-orang yang melakukan kesemena-menaannya terhadap kita. Nah, ini bukan atas dasar kebencian, tapi kebangkitan. Dan warga Trenggalek sudah cerdas semua. Pak Ahmad Saleh, tapi di Indonesia belum ada yang mengalahkan Candil kayaknya kalau masalah oktav. Oh, nggih, Candil. Candil itu Pak Ahmad Saleh. Grupnya apa itu ya? Serius itu ya. Serius ya. Suaranya itu tuh nggih, Candil nggih, Mas Candil itu. Asli namanya Mas Candil apa nggih Pak Ahmad Saleh nggih? Nggih, tapi suaranya Gus Ipin ini juga nggak kalah. Ya di bawahnya sedikit tapi kita bukan matematika. Itu bisa gitu loh. Jadi ya mungkin ya di bawahnya lah. Pak Rio Damara lanjutkan pencerahannya Pak Nur Yadinegoro, siap. Dukungan panjenengan semua matur suwun. Paling halu assalamualaikum. Dayak hadir nyimak ya nggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak paling halu ini Dayak tapi muslim. Dayak itu banyak yang muslim. Kenapa orang Dayak kok ada yang tidak mau masuk agama Islam gara-gara Islam itu mengharamkan makan daging babi gitu. Jadi kalau menurut saya, ini ijtihad saya, masuk Islam dulu nggak apa-apa, masih makan daging babi sementara nggak apa-apa. Ya, karena tidak hanya Dayak saja, Batak juga, ya, Sasak juga, sebagian, ya, Nusa Tenggara, daerah Flores, Sumbawa, apalagi Papua. Itu kalau nggak ada acara bakar babi, bakar batu, daging babi, ketela, sayur-sayuran yang ada di sana, ya nggak jalan. Itu budaya itu. Kenapa sebagian besar penduduk Papua selain Merauke ya sama Manokwari ya, itu banyak yang menjadi Katolik walaupun hanya sekedar simbolis saja. Karena Katolik menghalalkan makan babi. Lalu sebab itu ayo saingan. Saya memperbolehkan sementara warga Papua, warga Toraja, warga Minahasa, ya, warga Sumbawa, warga Dayak sana, warga Batak sana, warga Bali sana, semuanya masuk Islam, masih tetap makan daging babi, nggak apa-apa. Sementara bertahap, bertahap. Jangan sampai nanti ini kiai menghalalkan makan daging babi, jelas Al-Quran. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah, misalkan ya. Ya benar, ayatnya benar, saya nggak merevisinya. Ya, ini namanya kan adaptasi secara bertahap gitu loh. Ini kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, bil hikmah, lalu mau'izatil hasanah, yang ketiga mujadalah yang ahsanah itu. Nggih, begitu, nggih sementara. Nggih, kembali ke bahasan. Ini sambil membaca tulisan panjenengan nggih. Jadi Gus Ipin ini harus mendengarkan aspirasi dari warganya. Beliau bagus kok, sebenarnya sudah mau mendekati Kang Deddy ya dalam hal turbannya, turun ke bawah, nginep di rumah-rumah warganya, ngalami sendiri bagaimana nasib
warganya yang terpuruk, yang fakir, yang miskin, yang terlantar, dan lain sebagainya. Karena apa? Warga Trenggalek itu sendiri adalah warga perantauan seperti warga Tegal, warga Bekasi, warga Pati, warga Purwodadi. Itu orang-orang yang merantau, keluar dari negerinya sendiri, dari daerahnya sendiri. Kenapa? Tidak menjanjikan. Di daerah Karangan, Kampak, Trenggalek itu, wah, rumahnya itu elit, tapi tidak dihuni, mereka perantauan. Korea, ya Malaysia nggak menjanjikan sekarang. Korea, Taiwan, Jepang, ya, sebagian kecil Eropa, sebagian kecil lagi Arabia, kecil, tapi banyak yang di Taiwannya, Korea, Taiwan. Jadi di sana itu saingan, ya, tinggi-tinggian bangunan perumahan. Ya, wah, di daerah Karangan itu jenengan lihat ada gedung putih di sana itu, ada. Saya pernah ke sana, saya kaget ya. Tahun 90-an ke sana nggak ada seperti itu. Tahun 2000-an ke atas bisa seperti itu. Luar biasa. Oleh sebab itu, Devin ini harus sadar ya bahwa mayoritas warga Trenggalek, terah wong ninggal elek itu benar-benar mau meresapi dari nama kotanya sendiri. Terah wong ninggal elek, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kalau nggak dipageri seperti ini, di sana itu ada Mbah Mesir, nanti jadi Mbah Alawi. Jadi Mbah Alawi nantinya. Di perbatasan Tulungagung Trenggalek itu ada pondok pesantren besar. Di antaranya yang ada di Sumbergayam Durenan, ya, ada yang di Kamulan. Itu ada pondok pesantren peninggalan pengikutnya Pangeran Diponegoro. Di depan pondoknya itu pasti ada pohon sawunya, sawo pohon sawo. Itu identitas dari Laskar Jawa, pejuang pengikut Pangeran Diponegoro, Raden Mas Ontowiryo. Jadi di Trenggalek itu begitu. Belum lagi yang di Tugu, Mbah Yai Mubin itu dulu pondoknya sama dengan saya, Mbah Yai Mubin ya. Di Tugu, belum yang ada di Kelutan. Yang Mbah Kelutan itu Mbah Danan itu malah lebih tua lagi, lebih sepuh lagi. Banyak sekali pondok-pondok pesantren di Trenggalek. Dan banyak peninggalan-peninggalan kuno, di antaranya terkubur ya di bawah tanah 5-7 meteran. Itu di sana ada candi-candi kuno. Karena memang Trenggalek itu dulunya ya antara Mataraman, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar itu jadi satu. Itu termasuk peradaban kuno, purba yang ada di Nusantara. Dulunya laut ya itu mampu mengangkat ya dasarnya sampai ke atas menjadi daratan Pulau Jawa sekarang ini. Jadi kembali kepada Devin ini. Jadi beliau itu luar biasa sampai sekarang, dan kami akan tetap mendukungnya jika nanti mau nyalonkan dirinya ya, menjadi wakil gubernur Jatim ya. Ya, dipimpin oleh anak muda kan nggak apa-apa. Yang penting visioner ya. Jangan sampai menguntungkan ya saku pribadinya. Memikirkan warganya, rakyatnya. Insya Allah kami dukung. Yang penting tetap ya dengarkan warga panjenengan ya, Devin, dengarkan bahwa kemarin malam itu sudah tidak jadi ya di Husein Ba'abud untuk menjadi pemateri. Tapi sebenarnya di banner itu sebenarnya nggak bener kok. Nggak benernya itu mungkin provokasi dari Muhyiddin atau bagaimana. Saya kadang-kadang yang kurang mengerti. Apa provokasi atau memang nggak jadi, cuma datang terus ngambil amplopnya saja, uang sakunya saja, atau bagaimana, wallahu alam. Tetapi di ikrar pernyataan di depan kantor bupati itu, Devin ini ya ikut memegang banner itu, ya bisa juga anggota PWI LS Trenggalek, tapi ya campuran mengatasnamakan warga Trenggalek. Pak Sumadi Wandi Kedamaian Gresik juga hadir ya, siap. Pak Kuplai. Karena di sana kawasan mukimat, di Tangerang IMAT dan CS ditolak. Karena di sana kawasan mukimat, di Tangerang IMAT dan CS ditolak. Lah, ini Kang Kuplai ini kurang
kuperan, kurang pergaulan, kurang. Di Banten Khaulus Sunan Gunung Jati juga diundang, padahal katanya masih keturunan. Dasar mukimat bisa nipunya wek lah. Ini Pak Kuplai ini semoga disadarkan melalui penyadaran yang kita sampaikan, tidak hanya kita ya, semuanya. Karena apa? Ini masih dalam pengaruh gendam, ya, belum tersadarkan. Insya Allah nanti suatu saat akan sadar dengan sendirinya, karena hidayah Allah yang akan menyertainya. Nggih. Heri pras, Masya Allah, leres daya dawuhipun Pak Kiai, nggih, sami-sami. Kita ini sama-sama belajar. Jadi di Trenggalek itu ya bukan mukimat, ya mukimat itu mukhibin Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan mukhibin Kiai Imat, bukan. Mukimat itu mukhibin Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita tetap percaya adanya anak atau duriyah Kanjeng Nabi kita, bukan menolaknya. Ini yang kadang-kadang belum bisa dipahami oleh orang-orang yang masih belum mau mendengarnya informasi dari kita-kita. Begitu. Pak Warsita Wijaya, Pak Kiai, bagaimana tanggapan panjenengan tentang doa awal tahun, akhir tahun yang dipanjatkan itu? Apakah hadisnya sahih dan fadilahnya, dan apakah ada hadis-hadis lain yang semakna? Intinya tidak wajib, itu hanya pengamalan dari perintahnya Allah, ud'uni astajib lakum itu, dan perintahnya hadis, barang siapa yang tidak mau berdoa maka dia sama dengan orang yang sombong, ya, posisinya itu. Jadi doa umukhul ibadah, doa itu adalah intisari atau sumsumnya ibadah. Lah pas akhir tahun awal tahun, ya apa salahnya untuk berdoa? Di akhir tahun doa, di awal tahun juga berdoa, nggak ada salahnya. Doa dan doa. Ya, entah doa itu diiringi dengan ritual-ritual lainnya yang tidak membawa kesyirikan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan ya jangan dilakukan. Pak Suwandi, siapa yang nolak ke jimat saudara? Ya, hanya orang yang mungkin belum tersadarkan ke Pak Suwandi. Insya Allah Pak Warsita Wijaya, Semut Kota, Mbah Danan guru Gus Dur, ya nggih, Mbah Danan itu dulu sering Gus Dur itu sowan ke sana. Saya pada waktu masih pas ulang tahunnya Trenggalek, ada banjir bandang sampai alun-alun sampai kota itu. Itu saya di sana. Jadi Galek itu ya nggak punya kota. Maaf, mau saya sendiri ya di sana lama. Kalau mau kemana-mana itu mau beli-beli apa ya ke Tulungagungnya. Ya karena apa? Ya terisolir lah, gara-gara yang ke arah Ponorogonya itu loh, jalurnya itu sempit itu loh, kecil itu, terus naik gunung-gunung gitu. Ya kalau mau ke timur itu juga terhimpit dengan wilayah Tulungagung, ya. Justru seandainya ya benar-benar dikelola dengan baik, Trenggalek itu sumber daya alamnya luar biasa. Kalau di Tulungagung ada besole, ya, ada marmernya itu, di Trenggalek ada emasnya ya luar biasa. Jangan dikasihkan ke investor asing, ya. Jangan dikasihkan ke PBNU, kasihkan ke saya saja, tak kelola nih. Emasnya itu luar biasa. Yang bisa melihat itu siapa? Orang Perancis, Australia, Amerika, dari satelit atas langit sana. Jadi mulai dari Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jember, Lumajang itu ada semua, sampai daerah Ujung Kulon sana itu, emas semua itu. Pulau Jawa bagian selatannya itu, emas. Jadi pulau emas, pulau mutiara, pulau perak itu Nusantara. Pulau uranium, ya, Masela dan daerah Freeport sana itu, Timika. Oke. Jadi Gus Ivin ini luar biasa, ya, luar biasa. Tapi sayangnya ya itu tadi masih belum mau mempelajari informasi secara sempurna, ya, dari kitab-kitab yang kami sampaikan. Beliau, Devin ini juga punya channel kok, Muhammad Nur Arifin itu. Subscribernya lebih banyak saya. Mohon maaf ya, karena beliau kan sibuk melayani warganya. Kadang-kadang yang ke Surabaya juga, kadang-kadang ke Jakarta juga. Yang namanya artis kan, ya. Inilah kadang-kadang saya itu mewanti-wanti, ya, sesuai dengan sabda Nabi, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jangan sampai terus wong itu terkenal jadi artis terus bisa menjadi pejabat pelayan rakyat itu, ya jangan gara-gara itu. Ya, yang di Jakarta sekarang ya kurang produktif lah, ya. Ya, ini bagaimana supaya bisa produktif itu. Benar-benar mengabdi kepada bangsa dan negara.
Kalau masalah korupsi, insya Allah beliau ini jujur. Karena beliau sendiri sudah kaya. Sudah kaya. Jadi bupati itu tidak mencari kekayaan. Modal jadi bupati, pada waktu pertama, ya, di Emil Dardak itu jadi bupati kan, ini wakilnya kan ya. Yang banyak keluar modal itu siapa? Ya di Ipin ini, saya tahu kok. Ibunya itu, ayahnya itu plek dengan saya. Ayahnya itu dengan saya ini. Cuma bedanya itu apa? Beliau, keluarganya di Ipin ini, selalu dindawiri kiai-kiai dan ulama-ulama bukan Habib. Lah saya nggak pernah minta, 1 rupiah pun nggak pernah minta. Dan beliau abahnya di Ipin ini selalu mengatakan ke saya, kenapa Anda kok nggak pernah minta-minta? Saya, ya dul ulya khairun min sufla. Saya bilang, saya bekerja sendiri. Jadi kiai itu harus bekerja sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ke saya, wajahnya kiai ini nggak mencerminkan seorang yang saleh ya, lah karena saya bekerja, dunia akhirat saya itu motivasi saya. Lah kalau ulama itu kan ya kadang-kadang itu banyak tomatnya luar biasa. Dia nggak mau bekerja, nggak semuanya ada. Jadi dia sholat tahajud, tapi dengan mau suge-suge supaya bisa dijalui. Lah saya nggak mau, gengsi saya, mohon maaf, saya gengsi. Abahnya ini sudah tua ibaratnya, ya. Sama seperti kasusnya Abah Setu, ya. Kan begitu kan, ya. Mau nyalon bupati aja yang datang sampai miliaran, ya. Kena gendam gitu. Ya, mohon maaf, ya. Salam hormat untuk Abah Setu, Ketua BWLS Jabar. Mohon maaf, ya. Saya buka rahasia panjenengan. Ya, itu ya sama dengan kasusnya keluarga beliau. Ya. Tapi ya itu tadi, insya Allah beliau ini amanah. Karena apa? Sudah kaya. Tabungannya sudah cukup banyak, usahanya di mana-mana, tidak hanya bidang pendidikan saja. Dan di Ipin ini tidak berorientasi ke harta. Jadi bupati itu gajinya berapa sih? Gaji pokoknya 5.800.000, ya. Tunjangan misalkan satu harinya 1 juta misalkan lah, 1 bulan cuma 30 juta. Lah, kalau terjun ke masyarakat, itu mesti kan gandeng aparat. Lah aparat masa diajak makan. Entah habis di situ. Kalau ingin jadi bupati, ingin memperkaya diri sendiri, ya jangan jadi bupati. Rugi, cuma 5 tahun modalnya 61 miliar. Jenengan hitung, selama 5 tahun penghasilan buatlah 1 bulan 50 juta lah ya. 50 juta kali 12 di total ada berapa? Kali 5. Untuk mengembalikan modal 61 miliar bisa? Oh, nggak bisa. Paling insentif pajak itu kan yang paling banyak ya didapatkan oleh kepala daerah kan itu paling banyak. Kalau fee investor ya sumber daya alam ya dieksplorasi di daerahnya itu kan lain urusan lainnya. Tapi itu rentan pengawasan dari KPK dan LSM yang ada. Oleh sebab itu PWILS yang ada di Trenggalek itu bagian daripada LSM melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat pemerintah daerah sana. Jadi di Ipin harus merekrut, rangkul semua, gitu. Asalkan baik dan bisa untuk membangun Kabupaten Trenggalek bisa lebih maju dari sebelumnya. Kami harapkan di Ipin karena ini tinggal beberapa tahun lagi nih. Mohon maaf, okay. Kemarin menjadi wakil bupati, terus bupati setelah Emil Dardak menjadi wakil gubernur, terus sekarang resmi menjadi Bupati Trenggalek sekarang ini. Jadi harus kejar targetmu, mumpung jadi bupati, ya bersama dengan istrimu, ya Adik Novita Hardini, ya. Jadi bareng-bareng, ya. Saya percaya kepada di Ipin ini. Nanti bisa diklarifikasi jika omongan saya ini tidak sesuai dengan fakta, ya sampaikan salam hormat ya dari gurumu yang bodoh ini, yang tidak jadi apa-apa ini. Nanti dikira, yo sudah di bupati diakui, ya enggak ya kan, saya tahu. Oke, begitu Ki. Kopi susu Jatim nggak butuh gubernur-gubernuran. Jangan marah kopi susu. Jangan marah ya. Gubernur tetap kita butuh lah ya. Tetapi gubernur yang
menginspirasi warganya untuk maju melesat ke depannya, kan begitu. Jangan gubernur yang pasif aja, guyang-guyung mesam-mesem saja, gak ada gunanya untuk nusa bangsa dan agama. Nggih Pak Kopi Susu nggih. MTS Plus Miftahul Huda karya sakti Abi Basit. Almaghfurlah Mbah Kiai Mbah Mubin Kecamatan Tugu Trenggalek tasih Trah Pangeran Diponegoro nggih leres nggih. Jenengan tanya, Mbah Kiai Mubin itu gurunya itu sama dengan guru saya. Mulai dari Trah pejuang semua. Alumni Mbah Kiai Mubin itu alumni Pondok Pesantren Darussalam Jajar Sumber Gayam Durenan Trenggalek. Mbah Kiai Mubin itu. Nggih Trah, termasuk juga Trah Diponegoro, karena setelah Perang Jawa usai 1830 Masehi itu banyak yang lari ke arah timur, ya sampai ke Banyuwangi sana. Nggih, Pondok Pesantren Tugu itu luar biasa. Nggih, MTS Plus Miftahul Huda karya sakti Abi Basit nggih. Mbah Kiai Mubin almarhum nggih. Petani 78. Assalamualaikum Kiai, minta nomor HP-nya amat tersuwun. Nomor HP saya sudah saya sebarkan kemana-mana. Nggih, tanya kepada yang sudah punya nggih. Insya Allah nanti diberikannya, karena saya dipesan oleh guru saya sudah jangan dibagi, nanti di cloning ya. Ini sudah ada yang cloning. Nanti kalau di cloning ada yang ngirim ini itu, wah nama saya hancur sudah. Nggih. Ya, tadi ya, tapi kalau ada yang sudah tahu tanya ke PWLS Trenggalek, nanti diberitahu. Nggih. Pedi Adi Pradana, Gus Tuba wali bukan yai. Insya Allah Gus Tuba itu wali santri, wali murid karena beliau punya anak. Ya, itu yang pas ya. Untuk waliullahnya, wallahu a'lam. Saya bukan wali, berarti saya tidak bisa menilai wali atau tidaknya Gus Tuba. Pokoknya intinya pasti wali santri, wali murid, wali kelas, wali pondok, itu pas bener. Pak Edo Adi Pradana, Pak Sulman selamat. Aneh juga. Apa Pak Ba'abud udah nggak sinkron sama si Habib Hilmi? Biasanya runtang-runtung di majelis Roso. Ya mungkin begitu Pak Sulman selamat. Kemungkinan ya, saya kurang tahu, itu urusan pribadi. Saya tidak terlalu masuk ya ke dalam ranah pribadi seseorang. Cuma ya ada informasi seperti yang Pak Sulman selamat sampaikan. Mang Ucup, Habib kaum pemalas suka kerja tapi ingin kaya. Pak Muhammad Thohir, Assalamualaikum, malam sahabat saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semut kota, betul Yai. Kemiskinan dekat dengan kekufuran. Orang itu kalau kepepet, duit 10.000 cari minta ke siapa? Namanya orang kepepet. Ya. Oleh sebab itu saat ini yang dibutuhkan itu pertolongan yang berkepanjangan. Dalam arti bukan menolong saat ini, tapi setelahnya cari lagi, bingung cari lagi. Kasih kailnya, jangan kasih ikannya. Termasuk memberikan lapangan pekerjaan, ya semampunya. Kalau mau utang nggak usah diutangi, nanti nggak bisa mengembalikannya, percuma. Pak Karsono bin Yadi, Balawi itu lucu dan mengherankan. Ngaku pejuang tapi saudaranya sendiri Housi perang melawan Israel. Di sini malah gaya-gayaan pamer sebagai cucu Nabi. Mana jiwa pejuang kalian? Nggih Pak Karsono bin Yadi, gara-gara karena kita ini masih mau diadu domba, masih mau dibodohkan, masih mau diceritai dengan khurafat-khurafat ala mereka. Kalau kita menolaknya, mereka takut itu loh. Karena masih banyak muhibin yang mau diatur oleh mereka, disetir ya oleh mereka. Gitu. Jadi yang saya harapkan ke depannya, Habib-habib ini bekerja apa adanya, jadi kuli di sawah, kuli di pasar, jadi kurir atau apa, terserah, yang penting halal. Jangan jual agama. Ilmu agama itu sudah banyak yang punya. Santri-santri, kiai-kiai kita, guru ngaji setempat itu loh. Kampung-kampung itu Ustazah Bunyai, Bu Hajah itu yang ngajar ngaji itu yang harus dihormati. Gengsi, gengsi pengen blowing nah. Nggak seperti saya, kalau saya ini kan pekerja, jadi wajah saya nggak begitu glowing ya. Gara-gara apa ya? Dunia akhirat itu. Kiai-kiai itu kenapa kok kaya-kaya? Gara-gara punya banyak kebun tebu, banyak sawahnya, banyak tambaknya. Saya ceritain jenengan di daerah Pasir ini loh, di Lamongan ya, di Paciran ya, itu kan ada pondok pesantren besar ya, pondok pesantren Sunan Derajat namanya.
Mbah Abdul Ghafur namanya, itu pengasuh dan pendirinya. Dulu itu ya melarat, wah, ya meguru kemana-mana keliling. Rezekinya itu dari hasil batu. Pernah menemukan tahun 70-an itu ya batu merah yang akhirnya dibeli oleh orang Malaysia sana buat modal, yang akhirnya mendirikan rumah makan di sana, investor-investor, ada galangan kapal juga, akhirnya bisa mendirikan pondok pesantren sebegitu besarnya. Mbah Abdul Ghafur. Nggih itu. Ini perjuangan nggih. Pak Muhammad Thohir, nggih, tadi sudah. Pak Fariha Husni, salam saking Trenggalek. Mungkin kami bukan pejuang, tapi kami bukanlah pecundang. Memberantas penjajah dan kroni-kroninya tidak perlu landasan hukum. Oh, jangan Bu Fariha Husni, tetap menggandeng aparat supaya kita tidak disalahkan. Kita ini berjuang dengan jalur keilmuan gitu loh. Jadi orang ngawuran gitu loh. Jadi tolong jangan tidak berlandasan hukum, ya hukum agama, hukum tata negara, administrasi kita. Jangan sampai Pak Fariha Husni, ayo ya tetap kita berlandasan. Penjajah kalau dulu zaman Belanda Jepang, ya nggak perlu hukum nggak apa-apa. Kalau sekarang kita negara hukum ya, kita harus taat hukum. Ini kesepakatan ijma, ya konsensus bersama warga negara. Nggih, begitu nggih Pak. Di Root Channel, saudara saya di Trenggalek punya pondok kecil. Tiap selapanan ngundang para habib, semangat fanatik sampai nggak mau diperingatkan oleh banyak pihak. Sopo nggih? Pondoknya di mana, di kecamatan, di kelurahan mana? Nanti saya sampaikan. Kawan-kawan saya yang punya pondok di sana itu juga banyak. Nggih, mana ke pondoknya nggih? Ya dinasihati saja. Kalau mungkin persahabatan dengan habib nggak apa-apa. Yang penting jangan dianggap habib itu dzurriyyah Kanjeng Nabi kita. Ya biasa seperti kita, nggak perlu dihormati berlebihan. Hormatilah sekedarnya. Kalau dia tua ya kita wajib menghormatinya sama-sama. Jangan dihormati karena dia di darahnya itu ada darah Nabi kita. Enggak usah begitu. Enggak Pak di Root Channel. Jangan. Nggih. Nanti sampaikan yang punya pondok siapa. Sampaikan ke saya. Ya biar ada teman saya yang datang ke sana untuk menasihatinya. Jangan fanatik buta. Nggih, gara-gara memang Lirboyo kan setiap tahunnya atau 2 tahun sekali itu kan ada ijazah kubro itu, gara-gara itu nanti ya merembet kemana-mana. Begitu nggih. Jaya Sentosa, Tulungagung nyimak Kiai. Semoga Jawa Timur bebas dari kaum Balawi dan saudara-saudara kita yang muhibin segera sadar, amin. Matur suwun. Harus diperjuangkan nggih Pak Jaya Sentosa. Nggak hanya didoakan, doa saja tidak cukup. Ya, harus dibuktikan dengan usaha di lapangan. Ya, tidak hanya omongan saja. Nggih, Pak Bu Selviana. Muhdor tadi jangan dihapus dong. Muhdoh tadi jangan dihapus dong. Ini muhdoh nih Kabib keturunan Yahudi Askenazi kaum kasus keturunan Yuya. Piye nggih? Bu Selviana tolong nggih tulisannya saya kok sulit memahaminya nggih. Nggih. Maidian hadir Indramayu Kiai nggih siap. Edo Edi Bib Husain kok suka marah sekarang nggih karena kemungkinan kan jatah bulanannya berkurang. Di daerah-daerah lain itu ada jamiah yang mengumpulkan bapak-bapak ya untuk diajak untuk rotib al-hadatan. Ganti aja dengan istighosah atau yasin tahlilan selapanan sekali gitu loh, mendoakan leluhur-leluhurnya. Gitu ya bagus. Jamiah yasin ta wis apa jare biasane gitu loh. Wong NU ya yasinan, istighosahan ya, mungkin ditambahi waqiahan ya, bisa juga kok. Majelis taklim yang di sisi kajian kadang setiap berapa bulan sekali mendatangkan penceramah dari luar dengan begitu. Bisa. Nggih. Wan. Pak Yai, apa benar bekerja itu juga merupakan ibadah? Iya. Malah yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sama dengan wudu. Sholat itu tidak bisa sah tanpa wudhu, maka wudhu jadi wajib karena ada kehubungannya. Kita beribadah sholat, ya zakat, puasa, haji, terus nggak bekerja untuk mencari bekalnya, yuk nggak bisa terlaksana ibadah itu. Sampean Allahu Akbar sholat tapi nggak makan, ya ngeluh, ya sama saja. Jadi ada ketergantungan, keterkaitan, sesuatu yang berhubungan dengan wajib itu jadi wajib hukumnya. Makan itu kan wajib, minum ya wajib, menafkahi anak istri juga wajib. Ya berarti mencari duit itu wajib, bekerja itu wajib gitu. Cuma yang tidak wajib itu menjadi kaya. Yang wajib itu berusaha. Allah yang menentukannya, doa dan usaha sesuai dengan kemampuannya. Begitu, nggih, Pak Wan atau Ono atau Wan.
Riki Aditya, Gurah Kediri nyimak ayah nggih siap. Gurah nggih daerah Gurah Kediri. Kediri, Kodiri, Kadiri, yang benar itu Kadiri. Berdiri sendiri mandiri bukan Kodiri. Nanti orang-orang Kediri kiainya Syekh Muhammad Al-Qadri, nah, dari Kediri ya enggak begitu. Beda. Kof Makaf itu beda nggih. Ale Barbaris 3209, kebodohan masyarakat Indonesia akibat kesalahan penguasa. Nggih, bisa juga ada istilahnya ya akibat dari penguasa yang terlena ya dengan tahtanya, ya, dengan rayuan jabatannya, keduniawiannya itu. Jadi peran serta para penguasa juga bisa. Oleh sebab itu nanti yang dibutuhkan ya menjadi presiden, menteri, anggota DPR, gubernur, sampai lurah dan camat, bahkan RT RW kita itu harus orang-orang yang simpatik, peduli terhadap rakyat warganya, gitu loh. Yang dibutuhkan ini nanti seperti itu supaya bangsa ini bisa cepat maju nih. Pak Suyadi PMK, saya dari Tulungagung sangat mendukung perjuangan Kiai dengan KIT Fakih dalam rangka penertiban ibadah haji ke depannya nggih. Yang penting kemarin nggih Pak Suyadi PMK saya sampaikan, kok bisa ada perempuan-perempuan cantik keluar malam tawaf ya sendirian, gak didampingi mahramnya. Terus di sana ya dilecehkan ya oleh mutawif lainnya yang jenis kelaminnya beda. Ini kan yang sangat meresahkan. Tidak hanya itu, jenengan lihat sendirilah. Pada waktu rebutan mencium Hajar Aswad, itu kan ya laki-laki perempuan. Terus seandainya gitu, jenengan punya anak perempuan, punya istri, terus didesek-desek sama laki-laki kayak gitu, ya remek kok. Fisiknya orang Indonesia ini pendek-pendek, kecil-kecil. Nah kalau yang remek kita laki-laki itu nggak apa-apa ya. Coba itu kalau terjadi pada diri istri atau anak putri jenengan, ya kan nggak pas. Oleh sebab itu usul nanti pemerintah Saudi harus ada jalur khusus laki-laki dan perempuan dalam tawafnya itu. Kalau tawaf yang elit itu ada lagi, nggak perlu jalan kaki, naik seperti apa itu? Kayak kereta apa namanya itu? Kayak skuter tapi nggak di situ tempatnya, agak atas itu. Jadi nggak kesel-kesel jalan kaki, muter itu aja, cuma bayar ya. Bayar berapa sih? 4 jutaan. Tawaf itu bayar 4 jutaan. Mampu berjalan, tapi kok malah nggak mau berjalan itu ada yang mengatakan tidak afdol. Kecuali nggak bisa berjalan, stroke misalkan itu dituntun nggak apa-apa. Nggih, begitu nggih. Pak Joyo Elektronik, assalamualaikum banyak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Ridho Triple 79.000, matur suwun jazakallah khairan dunya wal akhirah. Matur suwun Pak Ridho Triple, seorang pengusaha, dia seorang santri tapi pengusaha online, semua kebutuhan duniawian ya dilayani oleh beliaunya. Terima kasih matur suwun jazakallah khair, dibalas oleh Allah, bisa umroh, bisa haji, ziarah Makkah Al-Madinah. Nggih, matur suwun. Nggih, saya sambil membaca tulisan panjenengan yang awal. Pak J, apakah Gus Ivin ini sudah terkontaminasi ajaran Ba'alawi dan LDI Pak Yai? Belum Pak J. belum. Tapi kalau dideketi sama Habib Ba'alawi, ya sudah. Ini enggak hanya Gus Ivin saja. Setiap ada tokoh, misalkan sekelas di Ikdam, ya, Idam Khalid, ya, dari Sabilul Taubah, ya, Blitar, ya, mesti didempet sama Habib-Habib itu. Jadi seandainya saya mau mencium kakinya Habib Lutfi bin Yahya, saya langsung terkenal. Ngalang-ngalih Gus Ikdam, dukungannya pusat sana. Menang saya. Seandainya saya mau, saya nggak mau. Anti penjajahan saya merdeka, nggih, merdeka, nggih, Pak Jai. Apalagi LDI, tapi tentang LDI itu seperti apa, beliau belum tahu. Di IPIN ini belum tahu. Cuma karena dia kan seorang bupati, warganya kan ada juga LDI, ya masa dimusuhi kan ya enggak. Cuma jangan dikasih hati, ya, dan jangan difasilitasi secara berlebihan. Kalau sesama warganya kafir itu dilindungi. Pemimpin itu melindungi seluruh golongan, ras, suku, bangsa, dan agamanya, dimanapun dia berada. Karena ini sudah menjadi kesepakatan dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Jadi jangan rasis lah, istilahnya begitu. Jadi Gus Ipin ini juga punya warga yang beraliran LDI, tapi jangan dikasih hati nanti mau mengadakan acara di kabupaten, misalkan di Masjid Agung, terus difasilitasi untuk syiar ajaran LDI-nya, ya ini salah. Ya, terus sebab itu biasanya yang ngatur ini kan asisten kan, protokoler, ya. Kantor bupati itu ada yang ngatur kan. Sama seperti saya ini kadang-kadang admin saya yang ngatur saya, tapi saya kadang-kadang ya kadang terima kadang tidak, tergantung kondisinya seperti apa itu. Ya, bupati juga begitu, ada sopirnya, nggak mungkin bupati nyetir sendiri kan gitu. Oke, Pak Cek, belum terkontaminasi itu. Ini masih polos, lugu dan lucu, ya masih lucu-lucunya, masih muda namanya. Baru belum 40 tahun umurnya, 90 lahirnya. 90. Ya sama seperti admin saya ini 90 tahun. 36 ya. 35 tahunan ya. Kalau asisten saya 85 ya. Nggih, Pak Cipto Wahyu W. Assalamualaikum Yai, aku penggemarmu. Bolehkah Yai saya mendapat cindera mata kenang-kenangan cincin batu akik dari Kiai? Salam dari Kudus. Oh, monggo. Monggo. Saya kalau punya apa yang disenangi oleh, ya bukan penggemar siapapun lah, ya. Saya berikan. Karena itu titipan. Oleh sebab itu ke depan jangan sampai pengasuh-pengasuh pondok pesantren itu merasa bahwa ilmu yang disampaikan kepada santrinya itu miliknya. Lalu ketika ada santri alumninya yang tidak seide mengikuti kebijakan muassis atau guru-gurunya, dicabdo kualat, orang manfaat ilmunya. Ini jangan sampai gitu loh. Kita ini hanya dititipi gitu loh. Umur, harta, tahta, wanita, keturunan kita, semua itu hanya titipan Tuhan kita. Oleh sebab itu misalkan saya masih ada stok banyak. Ya, masalah pusaka-pusaka dan batu-batu akik itu saya banyak punya, nggih. Monggo jenengan datang ke Surabaya Pak Cipto Wahyu nggih, cindera mata apa, tapi jangan dikulutuskan, nggak boleh. Wah, ini sekti ini, hebat ini. Nggak boleh, itu hanya sekedar aksesoris, sama dengan pakai sepatu, pakai sandal, pakai kacamata gitu aja. Nggih. Jadi saya berikan, setiap kali ada pengajian itu saya berusaha, nggih. Termasuk diantaranya pejuang agama yang benar itu tidak menjadikan dakwahnya itu untuk kekayaan pribadinya, tetapi dikembalikan ke umatnya, atau kalau bisa malah justru menolong jamaahnya. Itu yang mencoba saya lakukan ya, belajar. Gitu. Jadi kalau bisa nanti ke depannya ya kalau saya cair triliunan ya, setiap kali saya ada pengajian di daerah-daerah saya akan membagikan uang, tapi bukan saweran, tapi uang untuk modal untuk bekerja bagi yang belum mempunyai pekerjaan gitu ya. Kalau ada anak yatim yang sepuh-sepuh kan nggak bisa bekerja ya, kita kasih santunan gitu. Jadi kiai harus niru perintah Kanjeng Nabi kita gitu loh, nggih. Ya begitu nggih. Pak Cipto Wahyu insyaallah nggih masih ada, saya punya banyak stok. Ya, batu akik yang kuno-kuno. Kiai NU senang dengan batu akik, cindera mata. Punya saya, kemarin itu saya bawa. Nggih. Termasuk diantaranya nggih, ini saya nggak ria nggih. AR News itu saya kasih cindera mata kalung ya guna. Nggak apa-apa, itu hanya ya cindera mata saja, aksesoris saja. Nggih. Bu Zenzeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'alawi atau siapapun yang mengatasnamakan Islam, tapi ajarannya menyimpang dari Al-Quran hadis, sudah seharusnya ditolak, karena kalau dibiarkan, maka kesesatannya akan mengakar di masyarakat. Nggih, Bu Zenzeta. Di mana saja, di setiap kabupaten, tidak hanya Trenggalek saja. Semuanya, di Pamekasan, di Sampang, semuanya. Hati-hati, yang bisa menfilter ajaran ini sesat atau tidaknya itu ulama setempat. Ijtihad yang mau mengundang Habib itu Habibnya siapa gitu loh. Harus benar-benar selektif. Pak Muhammad Saud apa ini ya semoga nggih. Ulang terus nggih. Nggih begitu Bu Zenzeta. Harus diseleksi, tanya dulu kepada yang memiliki basiroh, peninggal hati yang tinggi. Nggak boleh mulai sebagai Habib, belum tentu. Wah kita Habib itu percaya diri ya, materi ngajinya ya zong nih, sama saja. Mohon maaf, maafkan saya. Nggih. Bukan berarti ini terus nanti kami ingin menggusur mereka, tidak. Ayo bareng-bareng jadi penceramah, tapi ngaku saya bukan cucu Nabi, saya ini hanya santri yang ngawulo kepada kiai gitu loh. Nomor loro yang lebih tinggi itu Kiai Nuswantoro, guru ngaji, tuan guru Tengku
ya, Buya yang asli dari negeri ini. Habib nomor 2. Habib itu kasta nomor 2. Sehebat-hebatnya Habib, sealim-alimnya Habib itu di bawahnya Kiai. Titik, nggak bisa ditawar lagi, nggak bisa ditawar lagi itu. Kalau masih mau di atas Kiai, jangan digunakan ilmunya, siapapun dia. Karena apa? Ini rusak terapi di awal-awal ini. Nanti kalau sudah normal, kembali ke laptop aslinya, settingan awalnya gitu. Nggih, Bu Zenzeta. Nggih. Pak Alvan Hasan, yuk pada ngaku-ngaku keturunan orang gede. Kalau ditanya datanya tinggal nyuruh husnudzon saja. Nggih. 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 Oh, zaman sekarang kok nggak kritis itu ya, ketinggalan zaman nggih, Pak Alvan Hasan. Nggih. Keturunan orang gede, misalkan saya ditanya keturunan orang gede, enggak, saya keturunan orang cilik saja, sudah saya ngaku wis enak wis berai, enggak usah dilanjutkan, enak wis biasa sama seperti Anda itu saja, enggak ada bedanya hidup sekarang ini itu. Ayo berjuang bersama-sama, berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikannya. Nggih, Pak Harmuti Anto. Assalamualaikum, salam takdim Kiai, salam sama-sama. Pak Ahmad Gufroni. Kiai zaman dulu muter naik sepeda sambil membawa beras untuk santrinya yang sudah berkeluarga dan hidup kekurangan. Nggih. Leres Pak Ahmad Gufroni. Sekarang ini beda ya. Kiai yang laris ceramahnya tumpahannya itu Alphard itu kelas biasa. Lamborghini. Ya entah itu dari sponsor siapa, tapi kan ya pameran kan ya, pamer. Ini loh, nggak bisa ditiru itu. Sing bener ya ini Pak Gufroni, Pak Ahmad Gufroni, nggak bener panjenengan. Rian itu begitu. Jadi memandang umat jamaat santrinya itu dengan ainur rahmat, gitu loh. Jadi ojo ditekeki malah. Ya kita ini ya tidak saya sih ya, namanya yayasan itu kan ya gabungan dari teman-teman gitu. Lulusan yang kami didik di sini jadi orang sukses itu tidak kami minta apa-apa. Ada yang ke Korea, ke Jepang sukses, Taiwan yo, hartanya miliaran ya, saya nggak pernah minta. Cuma saya minta satu, kamu harus menolong sesamamu dimanapun kamu berada. Itu yang saya minta itu loh. Jangan minta berikan ke saya zakatnya, oh kamu balas budi kepada saya, enggak. Harus meniru saya, menolong sesama khairun nas, anfa'uhum linnas. Pak Ridho Triple, ada video Habib Sepuh yang mengaku sebagai pribumi dan mengkritik Kiai Imad, tapi anehnya masih kekeh membanggakan kakek buyutnya saja yang tidak punya jasa apa-apa di Indonesia dan mengatakan Wali Songo itu Ba'alawi. Pak Ridho Triple, ada kitab yang ditulis oleh Habaib Ba'alawi. Kitab apa? Al-Imam Al-Muhajir. Al-Imam Al-Muhajir itu sebenarnya tulisan asli karya dari Muhammad Dias Syihab yang menyalin kitab Syamsud Dhahirah dari aslinya karya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur Ba'alawi ya. Tapi kitab Al-Imam Al-Muhajir ini ada dua, yang pertama murni disandarkan kepada Muhammad Dias Syihab, yang kedua kepada Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cianjur atau Sukabumi sekarang campuran Cianjur, yang menuliskan di situ cerita-cerita memang bahwa Wali Songo itu Ba'alawi sampai ke Abdul Malik Ahmad Khan dari India. Padahal salah, nggak ada. Di Syamsud Dhahirah sendiri tercatat, di Al-Imam Al-Muhajir juga tercatat, di Sajarah Az-Zakiyah, ya semua ini karya Ba'alawi semua. Mereka itu mau mengkadali, mau merubah sejarah bangsa kita ini secara sistematis. Oleh sebab itu, ketika ada Habib, siapapun dia, kalau ngulik-ngulik berbicara sejarah kita, jangan dipercaya, zong, bohong. Misalkan sekelas Habib Ja'far Husain Al-Hadar ngomong masalah Borobudur, kamu itu siapa? Kok mau ngatur-ngatur Nusantara? Kamu tuh siapa gitu loh? Kamu nggak ngerti sejarah bangsa Indonesia, bangsa saya, mohon maaf, bangsa kita loh, gitu. Mau ngerubah-ngerubah, mau merusak peninggalan nenek moyang kita. Duo Habib Al-Habsyi menghancurkan Buana Cakapala, Magelang sana, tahun 85. Tidak hanya itu saja, dipendam semua peninggalan-peninggalan sejarah kita. Indonesia, bangsa Nusantara ini sudah memiliki agama tauhid sebelumnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
tapi belum ada kanjeng Nabi Muhammad, la ilaha illallah saja. Tetapi jangan dituduh penyembah berhala, tidak. Itu hanya lukisan sebagai bahasa yang ditinggalkan, yang nanti akan dibaca oleh keturunannya, seperti relief yang ada. Saya kemarin 2 hari yang lalu tuh naik gunung Penanggungan, jalan kaki enggak naik helikopter itu ya enggak, dan menemukan bekas-bekas peninggalan jejak manusia tempo dulu yang ada di atas gunung sana. Dan di situ saya membaca, ya, ada relief ini, bentuknya ini. Saya bisa membaca tanpa bahasa, tapi berupa lukisannya. Itu bukti peninggalan yang bisa nanti dipahami oleh leluhurnya. Karena apa? Leluhur kita dulu itu tahu bahwa nantinya bangsa kita ini akan beda bahasanya. Banyak yang sudah hilang, ya, bahasa Kawi kuno, Sangsengkerto, bukan Sangsengkerto yang asli India, asli Jawi kuno, Nuswantoro, dan Melayu kuno yang menjadi bibit dan benih bahasa Indonesia sekarang ini. Jadi Malaysia, Brunei itu Jawi, sama. Sebagian Malaysia, Patani itu juga Jawi, sama dengan kita. Apalagi Singapura itu sama. Nggih, begitu nggih, Pak. Tadi Pak Ridho dan Pak Sugeng Haryanto ikut ngejiai. Kenapa masih susah ya menyadarkan yang telah terdoktrin? Alasannya banyak, karena kita Kiai Nusantara kalah uang. Karena pengasuh pesantren besar ataupun kecil tidak mau belajar dari kasus-kasus Habib. Oh, nggih Pak Sugeng Haryanto. Leres, uang itu berkuasa. Segalanya butuh uang, walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang ditendang. Itu sudah biasa. Kok jarene hidup semati, makan nggak makan bersama, itu hanya teori saja. Prakteknya nggak sama. Nggih, tadi nggih Bu Zeta nggih. Pak Pungkas Pramana. Pak Kiai, mohon info, dalam ilmu sejarah Islam, adakah pemikiran orang masa lalu bahwa belajar agama yang dipelajari Quran dan hadis saja? Seperti pemikiran yang dianut LDI. Kalau setahu saya zaman dulu adanya Quraniyun. Tidak benar Pak Pamungkas Pramana. Kalau hanya kita mempelajari Quran hadis saja, tanpa sains, ya kita pincang namanya. LDI itu hampir sama ya, mohon maaf, seperti Wahabi yang Salafi yang saklek ini. Misalkan terlalu cingkrang sampai setengah paha, nggak pantas, setengah ya nggak pantas lah itu. Ya hal seperti itu saya tidak merendahkan, ya tidak. Cuma ya jangan begitulah, jaga estetika dan etika, ya, dalam berpakaian, ya, kerapian. Ya. Allah itu menyukai kerapian, ketertiban, kedisiplinan, gitu, keindahan, kesenian, itu. Jadi jangan berwawasan sempit. Kalau LDI ya dipelajari dengan Quran hadis. Ini darul hadis, ya, darul Quran, darul hadis. Gitu. Kalau di Jam'an Nur Khotib itu daku, darul Quran, ya. Tapi kalau di LDI itu darul hadis namanya. Jadi sistemnya diambil oleh daku itu hampir sama, yakni zakat, ya. Tapi untuk kepentingan golongannya, nggak sampai ke umat. Nah, ini pengkhianat namanya. Mohon maaf, ya, Pak Pungkas Pramana. Pak Gunyil Channel, Pak Yai, jenengan percaya nggak dengan perhitungan hari? Perhitungan hari, Haryono, Haryanto, Haryanti, Hari Mukti, Hari Murti, Hariman, Sregar, dan sebagainya. Saya percaya hari-hari itu ada. Tapi hari-hari itu kan beda-beda. Sebelum adanya nama hari, ya, itu dulunya ya nggak seperti yang sekarang ini, ada 7 dalam sepekannya. Kalau di Jawa itu ada aliran aboge namanya, alip rebo wage. Nah, itu beda, nggak punya hari. Harinya ya legi paing pon wage kliwon ono 5. Legi paing pon wage kliwon 5. Lah kalau sekarang kan 7. Ahad, Isnin, Salasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Pitu, ya. Nah, meniru bahasa-bahasa kitab suci. Ya sebelum itu ya nggak seperti ini perhitungannya. Oleh sebab itu nanti akan kami bahas lagi sebenarnya umurnya Nabi Nuh itu apakah benar 950 tahun atau 1000 tahun.
Umurnya Nabi Adam itu apakah 1000 tahun atau 960 tahun, 930 tahun, nanti akan kami bahas. Ada hitungan desimal dan non-desimal, nanti yang akan kami bahas lagi. Pesan dari guru kami sebagian agak dirim supaya tidak terlalu berat materinya. Nanti yang enak-enak gini aja lah. Kadang-kadang ya menghadirkan kitabnya. Nanti kalau mikir berat-berat ya nggak mudah diterima. Malah banyak caciannya yang kami terima. Pak Pamungkas Pramana begitu X41. Mohon bimbingan dan pengejauhantahan surat Al-An'am 75 sampai 78 Pak Kiai Nurhia. Surat Al-An'am 75 mohon maaf Surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. Karena kan nggak persiapan Pak X41 ini kok menternya selalu berkualitas. Tulisannya selalu berkualitas. Jadi saya harus melayani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ini proses pencarian jati diri dari Abraham atau Abram atau Nabi Ibrahim ya. Nah ini dibukukan, dicantumkan di dalam Al-Quran Al-An'am 75 sampai 79 ini. Apakah ini benar? Ya sesuai dengan yang tercatat ya benar gitu. Berarti sebelumnya apakah Nabi Ibrahim belum punya Tuhan? Sudah punya, tapi masih ada keraguan-raguan gitu. Konsep ketuhanan yang pasarkan ya oleh Nabi Ibrahim yang akhirnya mendapatkan predikat ana awalul muslimin ya, orang yang pertama kali, Nabi dan Rasul yang pertama kali mempopulerkan nama Islam sebagai bentuk penyerahan diri dari proses pencarian jati diri itu Pak X41 yang akhirnya ditegaskan di dalam ayat 79, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fadaras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Intinya agama yang hanif, agama tauhid, agamanya orang-orang Quraisy dulu itu agama tauhid, monoteisme. Ya. Bisa juga menyangkut animisme, dinamisme yang ada di Nusantara. Sebelum Nabi Ibrahim menemukan jati diri ilmu hakul yakin ya tentang ketuhanan ya, di Nusantara sudah banyak yang menemukan konsep ketuhanan ini, tapi namanya beda. Namanya itu bisa seperti Asmaul Husna tapi beda bahasa. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fadaras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin oleh orang-orang Nusantara itu direfleksikan, diaplikasikan dalam bentuk semedi, konsentrasi, meditasi yang digambarkan di dalam relief dan patung yang ada di Buana Cakapala itu. Itu bukan patung Buddha. Sekali lagi, Borobudur itu bukan candi Buddha, bukan candi Hindu. Prambanan bukan candi Hindu, bukan ya. Tapi itu monumen Nusantara yang berisi patung-patung itu adalah bentuk daripada penyatuan jagat kecil dan jagat besar, ya, mikro dan makro kosmos menyatu menjadi satu, yang akhirnya hidup bisa tumakninah mutmainnah, nafsunya sakinah, yang di akhirnya tujuannya adalah dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu sudah memperoleh pencerahan diri. Intinya begitu ya Pak X41. Jadi di sana itu orang semedi itu menyerap energi dari luar tubuh ini, dimasukkan ke dalam tubuh yang kecil ini, lalu menyatu dalam pemikirannya, mengakui dan mengagumi alam ciptaan Tuhannya. Tuhan yang berbentuk seperti apa? Yo tan kino yo opo, zat tan bisa kino yo opo, yang menurut bahasa manusia-manusia yang ada. Jadi untuk menemukan ketuhanan itu sudah ada lama di Nusantara ini. Jadi jangan vonis bahwa orang-orang Nusantara itu jahiliyah, menyembah hewan, menyembah gunung, menyembah laut, menyembah pohon dan lain sebagainya. Enggak, itu hanya orang yang kurang luas wawasan atau pemahamannya.
Nggih, sementara begitu nggih. Nanti kita bahas lagi pas satu nggih. Pak Ahmad Amin. Sebelum tesis Kiai Imad dan Yai Ihya, seperti Gus Mus, Gus Miftah, dan Gus Yahya, semuanya pada rame-rame ngeritik Pak Alawi. Tapi sekarang semuanya diem. Ya karena kepentingan. Saya sangat sesalkan ketika PBNU, sebelum jadi ketua PBNU, datang ke Israel, di foto-foto diagendakan, dokumentasikan ya, foto-fotonya itu untuk alibi orang Israel menyerang umat Islam yang ada di Gaza atas dasar terorisan. Ini saya berhubungan baik dengan PBNU, ya. Itu kata Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel itu. Yang akhirnya apa? Kalau PBNU diam saja atas pembantaian luar biasa Israel terhadap Gaza, warganya, 80.000 nyawa melayang, bangunan semua rata, berarti ya sama dengan merestui ini. Sama dengan misalkan gitu, saya punya foto, ya, saya masih punya foto dekat ini, kecilnya di Ipin ini. Misalkan, oh saya loh dekat dengan ini, berarti saya pro dengannya, bolok plek, misalkan gitu. Kan bisa juga walaupun tidak plek loh gitu, tapi saya katakan, saya ini loh plek, CS kental misalkan ya. Lalu saya berbuat apa saja, saya mengatasnamakan beliaunya karena Gus Ipin diam saja. Kan bisa juga, ini namanya politik. Geopolitik global itu kejam kawan. Oleh sebab itu berhati-hati. Walaupun misi dan visi NU itu rahmatan lil alamin, mendekati Israel itu boleh. Tetapi hati-hati, Israel, mohon maaf bukan Israel itu saya mengkhianati janji sejak dulu kala. Kenapa tidak dikasih oleh Allah tanah perjanjiannya? Gara-gara sering mengkhianati janjinya. Sisi kemanusiaan itu nggak ada. Saya bisa membuktikan bahwa ketika ada mayat Muslim Gaza yang ditahan, disiksa, meninggal dunia, diserahkan, tapi diiringi dengan bom. Di dalam tubuhnya mayit itu, di dalamnya itu ada bom semua. Dipasang bom, diserahkan kepada penduduk Gaza, diarak. Bomnya meletus, yang mati bertambah ratusan. Ini instingnya Israel itu seperti itu. Kejam. Kejam. Mereka tidak ada halal haram. Karena membunuh selain dari Bani Yahweh, ya. Anak-anak Tuhan Yahweh itu ya. Tuhannya Israel ya. Menurut bahasa Ibrani ya. Itu sama seperti hewan mereka. Membunuh hewan itu banyak-banyaknya nggak apa-apa. Coba. PBNU maunya ya non-blok ya, tapi kenapa nggak bersuara? Ya ini yang dijadikan legitimasi oleh Israel, oleh mereka. Mereka membantai, nggak ada yang membela. Wong Islam seandainya di sini gegeran saja. Mek omongan itu di Indonesia sekarang itu banyak keluar kata-kata Israel sama Iran itu sama-sama sesatnya, sama-sama Yahudi dan Syiahnya ya, merusak agama. Selama ini kamu kemana gitu loh? Ketika Gaza rata dengan tanahnya, bangunannya, 80.000 nyawa melayang sia-sia. Yang mampu membalaskan karmanya Gaza justru Iran sana, Ali Khomeini. Kenapa Anda justru malah menyerang Ali Khomeini-nya? Wawasan kita sempit, geopolitik dalam penguasaan wilayah itu nanti urusan belakangan. Yang penting itu al-hukmu bidzawahir. Hukum itu tergantung kenyataan lah, gitu loh. Kita nggak usah ngurusi atine wong. Tapi kenyataannya seperti apa? Dia berbuat baik, ya sudah. Nggak perlu kita ngurusi akidah orang lain. Kita di jalan raya ada orang kecelakaan, nggak perlu kita tanya agamamu apa. Nek agamu Islam baru tak tolong, nek Kristen ben matio. Nggak perlu. Al-hukmu bidzawahir itu bentuknya ini manusia, gitu loh. Dari sisi kemanusiaan harus kita tolong dia, gitu loh. Sama dengan kasus Israel dan Iran. Kalau saya ditanya di pihak mana? Di pihak yang benar. Siapa yang benar? Dalam hal ini Israel salah. Karena menyerang duluan. Iran yang benar, membalaskan karmanya Gaza. Impas, ya kan?
Kan begitu. Ini hukum al-hukmu bidzawair. Nggih, begitu guys. Sementara Pak X41 nggih. Pak Gunye channel, Pak Yai. Jenengan percaya nggak dengan perhitungan? Sudah tadi, nggih sudah. Sementara gitu nggih. Pak Eli Bu Eli Kurniawati. Itu Habib Ruwet sing diundang Cak Ipin. Habib Ruwet nggih. Bu Eli Kurniawati mungkin warga sekitar Tulungagung Trenggalek sana nggih. Kemungkinan lebih ngerti panjenengan Bu Eli daripada saya nggih. Habib Ruwet nggih. Karena yang pernah bilang yang membubarkan pengajian Habib Sholawatan itu PKI itu masih untung ya. PWI LS Tulungagung nggak marah langsung ya. Terus di situ ada Laskar Sakera dikerahkan untuk nantang-nantang orang Jawa, itu bagaimana? Ini mengadu domba. Jawa Madura itu sedulur ya, nggak bisa diadu domba kecuali orang-orang yang mau diadu domba. jangan mau diadu domba. Belajar ilmu. Kebanyakan ponpes itu akta yayasannya milik pribadi, keluarga, kos-kosan syar'i, seperti kerajaan. Enaknya dananya dari umat untuk aset pribadi keluarga kiai. Terkadang malah jadi peliharaan politisi. Lah ini loh. Harus ada audit eksternal. Aset-aset pesantren itu berada di tanah pribadi, atas nama pribadi atau wakofan, atau atas nama yayasan. Dulu Pak Harto sempat merubah ya status yayasan, lalu di update lagi, diperbaiki lagi pada zaman Bu Megawati. Gus Dur juga begitu, Bu Megawati juga begitu, Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga begitu. Ini yang perlu kita teliti. ADART, legalitas RA, Robito Alawiyah itu seperti apa? Ataukah berbentuk organisasi yayasan, perkumpulan, atau bagaimana? Kalau yayasan jelas harus ada ADART-nya. Robito Alawiyah itu manfaatnya untuk apa terhadap bangsa dan negara? Kalau ADART lama saya punya RA, tapi belum disahkan oleh Belanda pada waktu itu sampai ke Indonesia Merdeka. Ya intinya hanya untuk memperhatikan keturunan dari Alwi bin Ubaidillahnya. Katanya ada Nakobatul Asrof. Harus terbuka. Nggak boleh pondok-pondok pesantren itu seenaknya tanpa ada kontrol dari masyarakat sekitarnya. Ini yang akan menjadi kerajaan-kerajaan kecil di daerahnya masing-masing. Wakaf dari warga masyarakat tidak sampai ke umat. Sehingga umat ini tidak merasakan rahmatnya ajaran Islam yang ada. Harus ada audit eksternal. Pondok-pondok pesantren khususnya Salafiyah, Kholafiyah juga. Kalau di pondok pesantren Gontor, modern Gontor itu ada bagian wakaf sendiri ya yang mencatat ya wakif nadirnya siapa, pelaksanaannya seperti apa. Tapi mohon maaf. Kalau di Gontor itu masih ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Tidak menyediakan kotak saran. Nggih. Lembaga yang kredibel ya, instansi yang bisa diandalkan ya, mutu pelayanannya itu harus ada kotak saran. Kontrol bersama. Setiap pesantren wajib menyediakan kotak saran dari warga, masyarakat, dan umatnya di seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Nggak boleh seenaknya tergantung gua, yang punya pondok ini saya, keluarga saya, tak wariskan ke anak saya, ke cucu saya. Ini yang tidak benar. Sebab itu pondok-pondok pesantren ini akan mencetak ya generasi keturunannya dengan keturunan yang mengandalkan kesombongan. Mohon maaf, gus-gusnya itu kalau nggak belajar dari nol, dia harus bapakku loh, saya langsung dari Ndoro, putra mahkota, yang akhirnya seenaknya, nggak melaksanakan ajaran agama. Itu, nggih. Leres. Tadi siapa? Pak Ahmad Amin. Bukan kok. Pelayu. Mohon maaf nggih, hilang tadi Pak siapa tadi, nggih. Nggih, harus ada. Kedepannya harus seperti itu. Penjamin mutu pelayanan. Pondok pesantren itu pelayan umat. Sama dengan instansi pemerintah itu melayani masyarakat. Tidak peduli itu dari kalangan militer sekalipun. Sama. Sekarang zamannya sudah sama-sama kok. Ya. Baik itu Polsek, Polres, Polrestabes, ya, sampai Polda, sampai Mabes, itu semua harus ada. Kan pelayanan sih, gitu loh.
Mereka itu pelayan, melayani masyarakat yang ada, apa maunya masyarakat. Cuma ada yang lebih dikedepankan maslahat, mengakhirkan mafsadat. Itu aja. Nggih. Nggih, Pak Ahmad, amin. Berikutnya, mohon maaf, Pak Joko Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keinorayahan keluarganya. Amin. Matur suwun wa anta kadzalik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Joko Nur dari Tenggara. Pak Tuhari. Assalamualaikum ya Indra, engkau siap dukung ulama siap. Pak Basir. Papua mau jadi tempat hijrah baru orang Israel, Pak Kiai. Papua mau jadi tempat hijrah baru orang Israel, Pak Kiai. Terlalu jauh, Pak Basir. Sekarang orang-orang Israel itu kan nggak nyaman di negerinya sendiri yang berkonflik itu, ya. Tahun 48 wilayah Palestina itu lebih luas daripada Israel. Orang-orang Palestina itu welcome terhadap orang-orang Israel yang dibawa oleh penjajah Inggris dari Eropa. Gara-gara dibantai besar-besaran oleh Nazi, ya, dari Belanda, dari Jerman, dari Austria, dibawa ya pulang ke negara tanah perjanjiannya. Yang akhirnya lama-lama tuan rumah diusirnya. Tuan rumah malah diusir. Ini sama dengan kalau di Indonesia, yo, kiai yang alim 70 sekalipun masih kalah dengan satu habib yang bodoh. Coba dipikir lah ya. Orang usah sekolah dhuwur-dhuwur, masuk apa enggak? Tamu mau mengkadali tuan rumah. Piye to ki? Terus yang bermasalah itu adalah malah justru kiai-kiai kita, orang-orang kita mendukung dawuhnya dalam kitab Manhajus Sawi itu. Kan lucu, dipikir bareng loh, orang masuk blas. orang masuk. Nah, ini sama seperti orang Israel. Dulu orang-orang Israel itu masuk ke tanah Palestina itu monggo, welcome, monggo. Bagus, jenenge tamu nggih, wajib dihormati nggih. Tapi lama-lama malah gerembelo. Dikasihati minta rembelah. Nah, bukan ke Papua, tetapi kenapa Papua malah justru yang Nasrani ya, Protestan sama Katolik itu mendukung Israel ya, karena Israel itu ibaratnya sudah punya jasa besar mulai dari Sultra ya sampai ke Papua sana. Ada LSM. Kenapa orang-orang Papua itu kebanyakan mendapatkan nama depan baptis? Egyanus Kogoya, Marianus Garpung, misalkan gitu. Nama-nama itu nama-nama Yunani, nama-nama Eropa sana. Ya. Markus, Timotius dan lain sebagainya. Yohanes dan lain itu nama-nama baptis. Kenapa? Karena umat Islam tidak peduli dan masih mengharamkan babi di sana. Yaitu oleh sebab itu menurut saya, ini istilah saya. Wahai warga Papua, Minahasa, ya, Batak, Dayak, Sumbawa, Flores sana, silahkan makan babi nggak apa-apa. Yang penting masuk Islam dulu. Apakah haram atau halal? Ya, sementara halal. Karena darurat lagi sementara, karena sulit meninggalkan. Nanti lama-lama mandi ada aturannya minimal 2 kali sehari. Makan harus tertib menurut Islam seperti ini. Nanti lama-lama seperti itu. Itu loh. Lebih baik makan daging babi atau makan uang korupsi, Pak Yai? Sama-sama tidak baiknya. Jangan itu jadi pilihan. Oh, milih kok berdua elek, ya ora usah dipilih. Cuma untuk ya itu tadi lah. Di sana itu tradisinya memang makan daging babi gitu loh. Terus kita haram. Ya mereka agak tertarik dengan Islam. Wis pokoke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita salurkan Nur Muhammad ini ke dalam jiwa-jiwa saudara-saudari kita warga Papua. Kalau warga Papua mayoritas Muslim, insya Allah untuk berpisah dengan kita itu sulit, minim. Sama dengan kawan-kawan kita di Aceh. Nggak bisa orang Aceh berpisah dengan kita. Ya kan sama-sama Muslim, punya ikatan. Ya. Yang penting kita makmurkan bersama. Kenapa kok orang Aceh ya itu mau merdeka? Itu gara-gara apa? Indonesia nggak bisa ngelola sumber daya alamnya. Itu loh. Aceh itu digayo, waduh, emasnya tuh melimpah ruah, ada uranium juga, minyak bumi. Wah, daerah Aceh tok loh, itu tuh menghidupi wong Indonesia Raya bisa. Itu Aceh tok loh ya. Aceh besar, yang Aceh Timur, waduh, kayak saya tak hitung, gunungnya itu gunung emas. Gunung emas. Subhanallah, subhanallah. Jadi apa yang dikatakan orang Jepang itu nggak salah sebenarnya. Jepang itu melihat bangsa Indonesia itu goblok-goblok orang Indonesia ini. Wah, dikasih sumber daya alam melimpah kayak gitu, sempelarat.
ada orang nggak punya rumah, pendidikannya rendah, sumber daya manusianya rendah, itu bagaimana? Orang Jepang ini, orang Jepang. Ya ini kan kritikan yang membangun buat kita semua. Nggih. Begitu nggih. Pak Basir tadi nggih. Bukan hijrah ke Papua Pak Basir nggih. Sebentar ini mau dikode sama admin untuk turun udara. Ini mau pindah ke Pulau Siprus. Pulau Siprus itu termasuk negara sendiri. Dulunya yang sebelah utara dikuasai oleh Turki. Siprus utara itu ikut Turki. Siprus yang selatan, Siprus sendiri, negara Siprus namanya. Bukan yang Sisilia. Kalau Sisilia ikut Italia, administrasi Italia. Tapi kalau yang Siprus ini menjadi jujukan. Siprus ini 120 km sebelah baratnya Suriah. Jadi ketika perang Suriah, fitnah Dajjal di Suriah itu, yang mati 600 ribuan itu, perang saudara, fitnah Dajjal itu, banyak yang lari ke Pulau Siprus, ke Mediterania, ada sampai Sisilia, Italia, Libya, mati di tengah lautan di sana. Ya, yang Israel ini karena negerinya luluh lantak akibat Iran, ya, maka banyak yang lari, banyak yang punya uang, pakai jet ski, lari dari paling 150 km lah ya, nggak sampai ya, 130 km dari Tel Aviv, pantainya sampai ke Pulau Siprus ini. Tapi Siprus ini juga sekarang hati-hati, luasnya Pulau Siprus itu 2 kali Pulau Madura kalau nggak salah, antara 9.500 km persegi. Kalau Madura itu cuma 4.500, selain yang Kangean Sapudi lah ya. Kalau semuanya Madura ya 5.300 km persegi daratannya Madura. Sampai Pulau Kambing, Masa Lembu, Gili ya. Itu sekitar antara 5.300 km. Kalau Pulau Siprus ini 9.530 km persegi. Ya ambillah global saja, Pulau Siprus ini 2 kali lipatnya Pulau Madura. Itu aja. Ini mau jadi jujukan orang-orang kaya Israel yang ingin hijrah, yang mengamankan diri dan keluarganya menuju ke sana, supaya tidak diserang oleh Hamas, tidak diserang oleh Iran, tidak diserang oleh Hizbullah dan Suriahnya. Oke. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Karena waktu yang memisahkan, maka mohon dimaafkan, masih belum bisa membacakan tulisan panjenengan semua. Insya Allah di lain waktu Bu Faizal Niswa. Apa ini perjuangan terakhir untuk kemerdekaan Indonesia melawan Khabib sebagai serigala berbundung, insya Allah nantinya. Kesimpulannya bahwa Gus Ipin ini harus mendengarkan materi ngaji kita malam hari ini, ya, dan mengikuti tema-tema yang lain yang ada di channel kita. Di antaranya postingan-postingan yang kami sertakan kebagikan kepada semua, biar dipelajari oleh beliaunya. Nggak ada bupati sesibuk apapun, presiden bisa menyimak saya. Sesibuk apapun Pak Prabowo bisa menyimak saya. Gus-gus Kiai, Raden Haji Oma Irama, Romo Yai saya itu justru menyimak saya terus. Kalau ada yang salah langsung ditegurnya. Jadi di Ipin ini tolong lihat ya kajian-kajian kita. Insya Allah nanti akan ya tidak mengusir Habib itu enggak, sesama umat manusia dilindungi, cuma jangan dikasih tempat. Nanti tambah ngelama ya dan merepotkan panjenengan. Di Ipin sudah punya pengalaman. Dulu abahnya sering didawiri oleh kiai-kiai, teko langsung assalamualaikum, datang ke rumah Al-Fatihah. Bah, karena jenengan kan seorang pengusaha kaya raya ya, saya butuh duit 200 juta sekarang. Al-Fatihah. Kan sungkan akhirnya, bingung dicari-carikan, bingung. Bilang ke saya sendiri, saya dengan abahnya Gus Ipin ini plek CS kental. Tapi beliau bilang ke saya, sampai kok pernah minta ke saya? Oh no, gengsi saya. Saya bukan kiai begituan ya, murahan. Mohon maaf gitu. Begitu. Jadi insya Allah, beliau bukan LDI, bukan Pak Alawi. Insya Allah, walaupun sempat mau ke Gus Ikdam, ke LBY, ya minta restunya. Tapi kita insya Allah mendukung nanti jadi Jatim 2. WR Wakil Gubernur, nanti akan menjadi Gubernur menggantikan Khofifah, Mbak Khofifahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan karena kebodohan saya. Jika ada yang benar itu berasal dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah itu murni keteledoran, kebodohan ya, yang ada pada diri saya. Mohon dimaafkan. Dan tetap kami akan belajar terus
dari panjenengan semua. Kita saling memberi dan menerima, berinteraksi, berkomunikasi, membagi ilmu bersama. Demikian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.